Bab 817. Ini mimpi atau kenyataan? Setelah George Kiao menutup telepon, wajah tersenyumnya telah menghilang, dan matanya terlihat sendu. Berdiri di depan jendela, George Kiao tidak tahu apa yang dia pikirkan, tertawa mengejek untuk waktu yang lama. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah melupakan kejadian itu seumur hidupnya. Keluarga Yuchi, keluarga Kiao, dan keluarga Duanmu semuanya memiliki hubungan yang sangat baik. Saat keluarga Yuchi dan keluarga Duanmu generasi sebelumnya masih muda, mereka memang berpikir untuk menikah. Tapi, karena pernikahan saat itu tidak berhasil, lalu terjadi sesuatu di kemudian hari dan menyisakan kakek Yuchi seorang di keluarga Yuchi. Kakek Yuchi sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Tiga keluarga ini memiliki hubungan yang baik, dan mereka secara alami merahasiakannya. George Kiao adalah anak tunggal. Keluarga Duanmu memiliki Merlin Duanmuxue dan Zaiden Duanmu. Umur George Kiao dan Merlin Duanmu tidak terlalu jauh, jadi sering bermain bersama saat masih kecil. Seperti orang lain, George Kiao juga menyukai Merlin Duanmu yang cantik dan cerdas serta memiliki semua kelebihannya. Gadis yang berdiri di atas awan, dia juga diam-diam tidak sedikit bermimpi, dan bahkan berpikir alangkah baiknya jika kedua keluarga ini bisa bertunangan. Saat dia berencana memberitahu kepada kakeknya, mengajukan lamaran ke keluarga Duanmu setelah Merlin Duanmu dewasa. Jika dia bersedia, dia bisa menjaganya seumur hidupnya. Tetapi saat tiba waktunya, dia mengalami hal tragis yang kejam. Hari itu, dia berencana pergi ke rumah Duanmu dan berencana mengajak Merlin Duanmu keluar. Setelah menunggu dengan cemas di luar, jadi dia langsung mencarinya di dalam, siapa tahu dia mendengar percakapan ini. "Nona, menurutmu Groge Kiao sering mencari Anda, apakah dia menyukaimu?" Itu adalah suara pelayan yang bertanya pada Merlin Duanmu. Langkah George Kiao langsung terhenti. Dia sangat gugup, menempel di dinding dan tidak berani bersuara. Dia memang menyukai Merlin Duanmu, tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Merlin Duanmu biasanya sangat senang menerima hadiah darinya, dan juga mau berhubungan dengannya. Itu berarti meskipun dia tidak menyukainya, tapi kesan tentangnya tidak terlalu buruk. George Kiao. Siapa yang tahu Merlin Duanmu mencibir, dia menyukaiku. Bagaimana mungkin? Pelayan, pokoknya, aku merasa pandangannya menatap Anda berbeda, dan lagi sikap George Kiao pada Nona juga berbeda. Nona kami secantik ini, dia pasti akan menyukaimu. Cih, lupakan saja. Aku tidak mampu menerima jika dia menyukaiku, lagi pula aku juga tidak menemukan kalau dia memperlakukanku dengan istimewa. Lagi pula, seseorang seperti dia yang tidak terpelajar, jika dia menyukai aku, itu namanya kodok merindukan daging angsa. Dia juga tidak melihat ke cermin dan melihat siapa dirinya. George Kiao bersembunyi di samping mendengar ini, wajahnya berubah warna dalam sekejap. Dia tidak menyangka, Merlin Duanmu yang cantik dan bermartabat ternyata mengatakan perkataan yang tidak enak didengar, dan lagi. Perkataan tidak enak didengar ini ditujukan padanya. Dia merasa hatinya hancur dalam sekejap, dan semua ilusi tentangnya semuanya runtuh. Benar apa yang dikatakan Nona, katak seperti George Kiao bagaimana mungkin pantas untuk Anda. Hari ini dia datang lagi, apakah ingin memintanya kembali? Merlin Duanmu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lupakan saja, dia ingin menunggu, biarkan dia menunggu. Perasaan dikelilingi oleh pria ini sepertinya tidak buruk. George Kiao. Jelas, dia memiliki kesan buruk tentang dirinya, tetapi dia tidak menolaknya secara langsung. George Kiao pergi dalam diam, dan dia tidak lagi mencari Merlin Duanmu setelah kembali. Tahun itu, dia belum dewasa, dan sudah mulai belajar rusak. Asalkan ada wanita yang menunjukkan maksud padamu, dia akan berhubungan dengannya. Kamu rela aku bersedia, itu sangat bahagia. Dia juga tahu, ingin kedua belah pihak benar-benar bahagia,
dan ingin benar-benar menempatkan orang lain dalam hatinya, itu benar-benar adalah hal yang sulit di dunia ini. Rasa sukanya, ternyata diinjak-injak dan diabaikan orang lain. Setelah George Kiao menjadi buruk, Merlin Duanmu semakin memandang rendah dirinya. Dia selalu menatapnya dengan jijik, tapi dia masih mempertahankan sifat kenonaannya dan tersenyum padanya, berpura-pura bahwa hubungan keduanya masih sangat-sangat baik. Setelah George Kiao mengetahui wajah aslinya, jadi semakin dia berpura-pura, semakin membuatnya jijik. Sekarang, dia ingin bertunangan dengan Yuchi. Sayang sekali Yuchi tidak tertarik dengannya. Air ternyata memang benar-benar berputar, dia Nona Duanmu yang bermartabat ternyata ada hari di mana dia dipermalukan. Tidak tahu bagaimana rasanya ditolak. Setelah Audrey Han tiba di perusahaan, dia pergi membersihkan ruangan Golden Ye terlebih dahulu. Satu persatu karyawan perusahaan telah tiba di pos mereka. Pada saat yang sama, Audrey Han juga menerima satu pesan. Kak Janis mengatakan dia tidak bisa datang ke perusahaan pagi ini, jadi memintanya lebih memperhatikan telepon di ruang sekretaris. Hal-hal yang sangat penting harus sering konsultasi dengan CEO. Audrey Han menjawab, setelah dia sibuk sesaat, akhirnya Golden Ye tiba di perusahaan. Ketika dia melewati ruang sekretaris, dia langsung memberi perintah, bawakan kopi ke ruanganku. Kemudian menghilang. Golden Ye yang dingin membuat Audrey Han yang berdiri tertegun. Apa dia sudah lupa apa yang terjadi tadi malam? Kalau tidak, mengapa dia sedingin ini padanya? Atau apakah semua yang terjadi tadi malam tidak lebih dari imajinasinya? Dengan pemikiran ini, Audrey Han pergi ke dapur untuk membuat kopi, dan kemudian mengantarkan kopi ke ruangan CEO. Ini kopinya. Dia mengingatkan dengan suara lembut, lalu meletakkan kopinya di atas meja. Lalu, dia berdiri dan menatap Golden Ye. Semalam. Seharusnya bukan ilusinya, kan? Audrey Han menatapnya sambil berpikir. Mungkin karena tatapannya yang terlalu kuat, Golden Ye mengangkat matanya dan meliriknya, apakah ada yang lain? Tidak ada. Audrey Han menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Dia menggigit bibir bawahnya dan berjalan sambil berpikir, apakah semalam itu benar-benar mimpi? Golden Ye sebenarnya tidak pergi mencarinya. Tapi, kenapa begitu nyata? Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Golden Ye menatap punggungnya sesaat, baru menarik kembali pandangannya dan melanjutkan pekerjaannya. Karena Kak Janis tidak datang, jadi semua pekerjaan diserahkan pada Audrey Han. Dia sudah sangat banyak kali bolak-balik, dan juga berkali-kali melaporkan kerjaannya ke ruangan CEO, dan ekspresi Golden Ye dingin dari awal sampai akhir. Sampai waktu pulang kerja, Audrey Han merasa kakinya sudah hampir putus. Dia langsung tersungkur di atas sofa dan tidak ingin bergerak. Namun, telepon di meja berdering saat ini. Audrey Han melirik jam, jelas-jelas setelah pulang kerja. Dia terpaksa menyeret tubuhnya yang lelah dan menjawab telepon. Halo, datang ke ruanganku. Tut. Audrey Han juga tidak curiga. Setelah dia menutup telepon, dia pergi ke ruangan Golden Ye. CEO. Golden Ye mengangkat matanya dan menatap wajahnya. Kemari. Audrey Han mengikuti perintahnya tanpa curiga. Walaupun telah pulang kerja, tapi siapa suruh dia adalah asistennya sekarang. Jadi Audrey Han berjalan sampai ke depannya. Saat dia ingin bertanya ada perintah apa, tiba-tiba Golden Ye menarik pergelangan tangannya yang putih dan menariknya ke dalam pelukannya. Bersambung.